Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan dan sedikit mengambil faidah dari kitab para sahabiat wanita dalam kajian The Wonderful Sahabiyah. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca biografi salah seorang sahabat wanita Nabi, yaitu Umaymah binti Sabih radhiyallahu anha dan Jamilah binti Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anha. Di buku yang kita baca ada di halaman 80. Umaymah binti Sabih radhiyallahu anha. Dia adalah ibu dari pemuka para hafiz hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Umaymah binti Sabih radhiyallahu anha adalah ibunya Abu Hurairah. Sekarang kita bersama seorang wanita sahabat mulia yang melahirkan seorang laki-laki paling ajaib di bidang hafalan dan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan yang diriwayatkan ini di catatan kaki disebutkan ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang satu ini. Anak itu adalah Al-Faqih, Al-Mujtahid Al-Hafiz Abu Hurairah Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, seorang pemuka para hafiz yang akurat. Para ulama berkata tentangnya, Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal hadis di zamannya. Abu Hurairah hidup sebagai anak yatim. Bapaknya meninggal dunia saat ia masih kecil. Dia hidup dalam asuhan ibunya, Umaymah binti Sabih ibn Harith, yang kemudian dikenal dengan nama Ummu Abi Hurairah. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW sebagai muslim pada bulan Muharram tahun 7 Hijriyah. Akan tetapi ibunya yang kita perbincangkan ini menolak masuk Islam dan menolak bergabung di bawah panji wanita-wanita beriman. Dia masih memegang kesyirikannya dalam beberapa waktu lamanya. Hingga pada suatu hari Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kesedihan dan keprihatinan yang menyakitkan hatinya. Abu Hurairah menceritakan kisah ibunya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Katsir As-Suhaimi, Yazid bin Abdurrahman. Dia berkata, Abu Hurairah menyampaikan kepadaku, demi Allah, Allah tidak menciptakan seorang mukmin yang mendengar tentangku kecuali dia pasti mencintaiku. Aku bertanya, dari mana kamu tahu begitu? Dia menjawab, ada ceritanya. Sesungguhnya ibuku adalah wanita musyrik. Aku mengajaknya masuk Islam namun dia tetap menolak. Suatu hari aku mengajaknya masuk Islam namun dia malah mengucapkan sesuatu tentang Rasulullah yang tidak aku harapkan. Aku datang kepada Rasulullah SAW sambil menangis. Aku menceritakan apa yang terjadi. Aku meminta beliau mendoakan ibuku. Maka beliau berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka aku berlari, ingin menyampaikan kabar berita ini kepada ibuku. Aku datang ke rumah. Ternyata pintunya tertutup. Aku mendengar gemercik air dan sepertinya dia mendengar langkah kakiku. Lalu dia berkata, tetaplah di tempatmu. Kemudian dia membuka pintu dan sudah memakai jubahnya namun belum memakai kerudungnya. Sepertinya dia terburu-buru. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka aku kembali menemui Rasulullah SAW sambil menangis karena bahagia, sebagaimana sebelumnya aku menangis karena sedih. Aku menceritakan apa yang terjadi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah menjadikanku dan ibuku dicintai orang-orang beriman. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbibhum ilaihima. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya dicintai hamba-hambamu yang beriman, dan jadikan juga mereka yang beriman dicintai oleh keduanya. Jadi maksudnya dengan doanya Nabi yang pertama, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah, kemudian Allah mengabulkannya. Lalu kemudian Nabi berdoa dengan doa yang kedua, dan Abu Hurairah optimis, itu pun menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah, sehingga Abu Hurairah merasa bahwa setiap dia bertemu dengan seseorang dan mengenal Abu Hurairah, maka dia akan mencintai Abu Hurairah sebagaimana yang diceritakannya kepada Abu Katsir As-Suhaimi tadi. Umaymah binti Sabih, ibunya Abu Hurairah, memiliki kedudukan tinggi di dalam jiwa anaknya, Abu Hurairah. Abu Hurairah membanggakan ibunya ini. Hal itu dibuktikan oleh kisahnya dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain. Lalu dia membawa pulang 10.000. Umar berkata kepadanya, kamu memonopoli uang ini, wahai musuh Allah dan musuh kitabullah. Abu Hurairah menjawab, aku bukan musuh Allah dan bukan musuh kitabnya, bahkan musuh bagi siapa yang memusuhi keduanya. Umar bertanya, lalu dari mana harta seperti ini? Abu Hurairah menjelaskan, kuda yang beranak pinak, hasil kerja hamba sahayaku, dan pemberian yang silih berganti. Itu sumber dana 10.000 ini. Umar pun mengecek, dan ternyata sebagaimana yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan. Besoknya Umar memanggilnya untuk menyerahkan sebuah tugas kepadanya, namun dia menolak. Umar berkata, kamu menolak bertugas, sementara orang yang lebih baik darimu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, malah memintanya. Abu Hurairah menjawab, Yusuf alaihissalam adalah nabi sekaligus putra nabi, sementara Abu Hurairah hanya anaknya Umaymah. Aku takut 3 dan 2 hal. Umar berkata, kenapa tidak dikatakan saja sekalian 5? Ya, toh 3 tambah 2 yaitu 5. Abu Hurairah melanjutkan, aku takut berkata tanpa ilmu, memutuskan perkara tanpa kesantunan, sehingga punggungku dicambuk, hartaku disita, dan kehormatanku dihina. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita baca lebih lanjut kisahnya ini, ada beberapa kisah yang menyangkut Umaymah yang sedang kita bicarakan sebagai seorang sahabat wanitanya Nabi. Tetapi ada juga terselip di sini kisahnya Abu Hurairah yang juga tidak kalah pentingnya untuk dibacakan. Nah, untuk memilah fawaid yang kita akan petik dari kisahnya Umaymah ini, maka saya akan mencukupkan pada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kisah Umaymah saja, tanpa mengambil fawaid dari kisah yang menyangkut Abu Hurairah. Karena tadi ada kisah yang cukup panjang. Ini berkisah antara Abu Hurairah dengan Umar ibn Khattab. Dan untuk mengambil fawaid dari kisahnya Abu Hurairah dan Umar bin Khattab, ini akan melebarkan pembicaraan, ya. Dan nanti insya Allah di bagian akhir saya akan sampaikan fawaid hanya dengan kisahnya Umaymah saja. Sekarang kita berhenti sejenak untuk memperhatikan Abu Hurairah dan ibunya. Kita baca lagi.
Sekarang kita berhenti sejenak untuk memperhatikan Abu Hurairah dan ibunya, agar kita melihat dua hal istimewa pada dua pribadi besar ini. Sikap besar tersebut adalah bila Abu Hurairah hendak keluar dari rumahnya, dia memakai pakaiannya, kemudian berdiri di pintu kamar ibunya dan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ibu." Lalu ibunya menjawab dengan ucapan yang sama. Abu Hurairah berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagaimana engkau telah mendidikku saat aku kecil." Maka ibunya menjawab, "Kamu juga wahai putraku. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan sebagaimana kamu telah berbakti kepadaku saat aku sudah tua." Nah, ini saya kira dua perkataan yang kalau di adat kita di zaman ini mungkin sangat jarang dipraktekkan. Dan sulit untuk diucapkan karena mungkin kita tidak terbiasa untuk mengucapkannya. Makanya ini disebut dengan sikap besar. Sesuatu yang mungkin di zaman sekarang sulit untuk mendapatkannya dan mempraktekannya. Kemudian Abu Hurairah meneruskan keperluannya. Bila dia pulang, dia melakukan hal yang sama. Perhatikanlah, semoga Allah memperhatikanmu bagaimana penghormatan sahabat mulia ini terhadap hak ibunya. Dan perhatikanlah juga penghargaan sang ibu kepada anaknya yang berbakti. Ibu Abu Hurairah adalah contoh yang patut ditiru di bidang kedermawanan dan kemurahan hati, di mana Abu Hurairah menjamu tamu-tamunya dari makanan ibunya. Disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari bahwa pada suatu hari Abu Hurairah duduk bersama Humaid bin Malik bin Khuthaim di kebun Abu Hurairah di Al-Aqiq. Lalu suatu kaum datang dan singgah padanya. Maka Abu Hurairah berkata kepada Humaid, "Temuilah ibuku dan katakan kepadanya, sesungguhnya putramu mengucapkan salam kepadamu dan dia berkata, berilah kami makanan." Humaid bercerita, maka ibunya Abu Hurairah meletakkan 3 lembar roti dalam sebuah nampan, minyak dan garam. Lalu dia meletakkan nampan di atas kepalaku. Aku membawanya kepada mereka. Manakala aku menyuguhkannya kepada mereka, Abu Hurairah bertakbir dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang mengenyangkan kami dengan roti, setelah sebelumnya kita hanya makan 2 makanan hitam, yaitu air dan kurma." Semoga Allah Ta'ala merahmati sahabat wanita yang mulia ini, Umaymah binti Sabih dan putranya, Abu Hurairah al-Yamani radhiyallahu anhuma, serta menempatkan keduanya di surga, tempat tinggal orang-orang yang baik lagi bertakwa. Kita tinggalkan kisahnya Umaymah dan kita sekarang masuk dalam kisah Jamilah atau Jamilah. Nah, Jamilah binti Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhuma. Kita sekarang bersama sirah seorang wanita sahabat yang bapaknya gugur syahid di medan Uhud dan dia sendiri masih dalam kandungan ibunya. Dia adalah Jamilah binti Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhuma yang terkenal dengan kunyahnya yaitu Ummu Sa'ad. Dia tumbuh sebagai anak yatim dalam pengasuhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terkait dengan ibu anak yatim ini dan saudara perempuannya, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang dibaca hingga hari kiamat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dia berkata, "Ja'at imra'atu Sa'ad ibn Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad ibn Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkahani illa walahuma mal." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqdillahu fi dhalik. Fanazalat ayatul mirath fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammiha
ila ammihima faqala a'ti ibnatai Sa'id faqala a'ti ibnatai Sa'ad ats-tsulutsaini wa a'ti ummahuma ats-tsumun wa ma baqiya fahuwa lak. Istri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, dua anak ini adalah dua putrinya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bapak mereka gugur syahid bersamamu waktu perang Uhud. Lalu paman mereka mengambil harta mereka dan tidak menyisakan harta untuk mereka, padahal mereka tidak bisa dinikahkan kecuali jika mereka punya harta." Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memutuskan perkara itu. Lalu turunlah ayat tentang warisan. Lalu Rasulullah SAW memanggil paman mereka dan bersabda kepadanya, berilah dua putri Sa'ad ini sebanyak 2/3. Ibu mereka berdua banyaknya 1/8 dan sisanya untukmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ayat warisan yang dimaksud ini adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Ini adalah ayat yang merupakan ayat yang diturunkan berkenaan dengan perbuatan pamannya kedua anaknya Sa'ad bin Ar-Rabi' ya, yang mengambil harta warisan dan tidak meninggalkan untuk anak-anak dan istrinya. Bagaimana ayatnya berbunyi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatain falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain abaukum aw abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah mewasiatkan atau mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah atau dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua bapak ibunya, masing-masing adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal itu tidak memiliki anak, dan dia mau diwarisi oleh kedua bapak ibunya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kalian. Semua ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikianlah Allah tidak menyia-nyiakan Jamilah, saudari perempuannya dan ibunya. Bagaimana mungkin Allah menyia-nyiakan mereka sementara kepala keluarga mereka, yaitu bapaknya, adalah seorang sahabat Nabi SAW yang mengorbankan nyawanya di perang Uhud. Yang pada suatu kesempatannya dia bertemu dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, sesungguhnya aku mencium bau surga.
katakanlah kepadaku, kepada kaumku, orang-orang Ansor, kalian tidak punya alasan di depan Allah bila terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW, sementara kelopak mata kalian masih bergerak. Kemudian nyawanya melayang. Kemudian Ummu Sa'ad menikah dengan Zaid bin Thabit dan melahirkan beberapa putra. Di antaranya Kharijah, Sulaiman, Yahya, Imarah, Ismail, As'ad, Ubadah, Hasanah, Amroh, Ummu Ishaq, dan Ummu Kulthum. Wanita sahabat yang mulia ini, yaitu Ummu Sa'ad, adalah yang menceritakan apa yang terjadi pada Ummu Umarah radhiyallahu anha di perang Uhud. Dia bercerita, aku datang kepada Ummu Umarah radhiyallahu anha. Aku berkata, wahai bibi, coba ceritakan kisahmu waktu di perang Uhud. Dia menjawab, aku keluar di pagi hari melihat apa yang dilakukan orang-orang. Aku membawa kantong air. Aku sampai kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang bersama para sahabat beliau. Kemenangan dan angin baik berpihak kepada kaum muslimin. Manakala kaum muslimin akhirnya terpukul mundur, aku bergabung bersama Rasulullah SAW. Aku terjun langsung ke medan perang. Aku melindungi beliau dengan pedang. Aku juga melepaskan anak panah hingga aku mendapatkan luka-luka. Aku, yaitu Ummu Sa'ad, melihat sebuah luka yang memang ada, lebar dan dalam pada pundaknya. Aku bertanya, siapa yang melakukan seperti ini kepadamu? Ummu Umarah mengatakan, yang melakukannya Ibnu Qami'ah. Semoga Allah menghinakannya. Manakala kaum muslimin terpukul mundur dan berlarian meninggalkan Rasulullah SAW, laki-laki itu berteriak, mana Muhammad? Tunjukkan Muhammad kepadaku. Aku tidak selamat bila dia selamat. Maka aku, Mus'ab bin Umair dan beberapa orang yang teguh bersama beliau menghadangnya. Dia menebasku dengan tebasan ini. Dan aku sendiri menebasnya beberapa kali. Tetapi musuh Allah itu memakai baju besi yang rangkap. Wanita sahabat mulia ini, Ummu Sa'ad. Ya, kalau dalam paragraf yang barusan kita baca, mungkin yang lebih tepat ini jadinya kisahnya Ummu Umarah ketimbang kisahnya Ummu Sa'ad. Wanita sahabat mulia ini, yaitu Ummu Sa'ad, adalah wanita yang berkata bahwa dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar membentangkan kainnya agar dia duduk di atasnya. Lalu Umar radhiyallahu anhu datang dan bertanya kepada Abu Bakar, siapa wanita ini? Maka Abu Bakar menjawab, dia adalah seorang putri orang yang lebih baik dariku dan darimu. Maksudnya bapaknya itu lebih baik dariku dan darimu. Cuman kita sama-sama tahu tidak mungkin seperti itu terjadi. Karena yang lebih baik, yang terbaik dari umatnya Nabi, dari kalangan sahabat Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Umar bertanya, wahai Khalifah Rasulullah SAW, siapa dia? Laki-laki yang kamu maksud? Abu Bakar menjawab, seorang laki-laki yang gugur di zaman Rasulullah SAW. Lalu dia mengambil tempatnya di surga sementara aku dan kamu masih hidup. Bila kisah ini sahih, maka ia merupakan dalil atas tawadhu yang mengagumkan yang menjadi sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Ummu Sa'ad dan membuatnya ridho, memuliakannya dengan sebuah tempat di surga yang kekal, serta membimbing anak-anak kaum muslimin dan muslimat untuk berjalan di atas jalannya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab doa. Dia tidak menolak orang yang berdoa kepadanya dan tidak mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Demikian kita baca dua kisah dari Ummu Umaymah binti Sohbih dan Jamilah binti Sa'ad Ar-Rabi' radhiyallahu anhuma. Dan insyaallah setelah jeda kita akan mengambil beberapa faidah yang bisa kita petik dan mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya sama saya ketika saya berbicara di suatu majelis, mengapa sekarang ini sepertinya sekolah kehilangan kesaktian untuk membentuk hati anak-anak kita?
Ini pertanyaan dan bukan pernyataan saya. Saya hanya mampu menjawab begini. Dulu orang tidak sekolah setinggi sekarang ini. Bahkan di kampung tak ada yang hebat berteori pendidikan sedahsyat hari ini. Bisa dibilang teori pendidikan sekarang mungkin sudah menyentuh langit ketujuh. Tapi sebenarnya ada yang hilang, yang disebut dengan keberkahan. Keberkahan bukan buatan manusia, melainkan pemesenan kuange, rahmat Allah. Bukan sekolah yang membuat orang sukses, tetapi Allah lah yang berada di balik semua kesuksesan manusia dalam usahanya. Maksudnya, secara khusus saya mengajak Anda yang berusia 40 tahun ke atas untuk menengok sejenak ke belakang. Balik. Ingat waktu kita sekolah di SD, yang nafas tak baru setengah-setengah, kita sudah disuruh ke sawah, membantu guru mentanek, menanam padi, membantu guru mencari kayu bakar di darat, di kebun, mengambil air untuk dipakai guru di rumahnya, disimpan di gumbang. Teori praksis pendidikan saat ini akan berkata bahwa ini tak ada hubungannya dengan kurikulum dan media pendidikan dan lain-lain. Kita disuruh mengerjakan pekerjaan oleh guru yang seakan tiada hubungannya dengan akademik. Bukan itu saja, bahkan mungkin kita pernah menjaga jualan guru. Tak hanya itu, kita kalau dipukul oleh guru hingga setengah hidup, atau maseng, mimisan, akibat pukulan mistar kayu guru dan jangka pelingkar yang ujungnya runcing. Disinilah intinya. Atas itu semua, pernahkah orang tua kita protes? Pernahkah orang tua kita mengeluh dengan tugas-tugas tadi? Pernahkah orang tua kita melarang kita ikut ekskul dalam tanda kutip yang saya sebutkan tadi, mencari kayu, mengambil air? Sama sekali no. Orang tua kita tak pernah mempersoalkan. Inilah mata air yang mengalirkan keberkahan. Atas kesabaran orang tua terhadap dunia persekolahan, Allah pun turun dengan tangannya. Dia membalas kebaikan hati orang tua atas penghormatan terhadap guru dan eksistensi sekolah yang bahkan mungkin dengan segala kelemahan. Tak perlu pakai teori pendidikan, sebab orang tua kita tak paham itu semua. Tapi teori dan kehendak Allah yang berlaku. Inilah yang disebut dengan barakah, keberkahan. Boleh jadi kita sudah jauh berjalan, tapi mari kita tengok sejenak betapa hebatnya pendidikan orang dulu. Kebodohan guru zaman dulu dengan ekskul, serta kesabaran orang tua dengan ketidakpahamannya, rupanya mengusik Allah Ta'ala dengan menurunkan barakah pemasih atas berkat rahmat Allah. Bukan hanya bagi guru, tidak juga hanya untuk orang tua. Bahkan keberkahan itu pun dinikmati oleh anak didik. Tengoklah sekarang, orang tua memenjarakan guru, anak memfitnah gurunya, dicubit bilangnya ditempelin, diajari katanya dicaci maki, dinasihati lapornya dihina, ditegur ujarnya dipermalukan. Bagaimana mungkin berkah Allah bisa datang? Anda yang berumur 40-an, pernah kita melakukan ini? Bahkan kita membohongi orang tua karena melindungi guru. Kalau perlu orang tua tak perlu tahu apapun keadaannya. Itulah sebabnya di akhir sekolah dahulu kita selalu menyisakan air mata kebahagiaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada sesi yang kedua kita akan membahas beberapa faidah yang mungkin kita bisa ambil dari kisah Umaymah binti Shabih dan Jamilah binti Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhuma. Dari apa yang kita baca tadi, ada beberapa faidah. Saya sambil copy paste kan ke YouTube dan ke Facebook ya.
Untuk ke Instagram nggak bisa. Ya. Untuk Instagram saya nggak bisa kopikan ke sini. Copy. Saya paste ke Facebook dan ke live chat yang ada di YouTube. Faedah pertama adalah jangan menyerah dengan kondisi keluarga yang belum menerima Islam atau sunnah. Terus doakan dengan doa Allahumma hdi fulan. Tadi kita baca bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ngajak ibunya untuk masuk Islam. Tapi ibunya nggak pernah mau. Ya. Ibunya tidak pernah mau mengikuti ajakan Abu Hurairah. Sampai dia katakan tadi, suatu ketika mendakwahi ibu malah jelek-jelekin Nabi. Ya. Ini rasanya kalau zaman sekarang kita ngajakin keluarga kita untuk ikut kajian sunnah, lalu kemudian orang tua kita malah jelek-jelekin ustadznya, malah memfitnah. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Dia terus berusaha dan akhirnya dia minta kepada Nabi SAW untuk mendoakan ibunya. Lalu kemudian Nabi mendoakan dengan doa Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran teman-teman. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak pernah habis. Dalam kajian dimanapun, berdasarkan apa yang saya alami, kajian manapun, tema apapun, di kesempatan manapun, di daerah manapun, pertanyaan tentang bagaimana cara mengajak orang tua dan keluarga yang belum mengikuti kajian-kajian sunnah selalu ada. Pertanyaan ini tidak pernah habis. Dan jawabannya berkutat pada atau berujung pada satu jawabannya, itu jangan lupa kita doakan orang tua dan keluarga kita ya, dengan doa Allahumma hdi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada siapa? Akhi, ukhti, ummi, abi, dan yang semacamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin menambahkan untuk satu faedah yang kita bisa lakukan manakala kita mendakwahi keluarga kita. Yaitu, saya sering bilang, jangan lupa untuk memperhatikan waktu dan tempatnya. Tidak setiap waktu kita mendakwahi orang. Tidak setiap tempat kita mendakwahi orang. Kadang-kadang kalau didakwahi di setiap waktu, sebagian orang malah bosan. Di antara para sahabat, seingat saya seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menolak untuk memberikan tausiah setiap hari. Karena khawatir orang menjadi bosan. Begitu juga kita, manakala kita ingin mendakwahi keluarga, saya katakan jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Jangan setiap hari diceramahi, khawatirnya mereka malah bosan. Apalagi kalau dalam kondisi memang sedang tidak siap untuk didakwahi. Contoh, seorang istri mau mendakwahi suaminya dalam keadaan suami baru pulang kerja. Lagi capek, belum mandi, keringatan, kepanasan, ya, masih badan kalau bahasanya orang Balikpapan itu masih bergetah, alias masih lengket dengan keringat. Kemudian mau langsung diceramahi, biasanya susah untuk diterima. Sebagaimana suami mau mendakwahi istrinya dalam keadaan istrinya pusing, baru selesai masak, belum makan, masih lapar, lagi capek ngurusin anak, ya. Kalau diomelin atau dimarahin malah nggak akan masuk. Ya. Kalau orang tua ingin mendakwahi anaknya, tadi saya dapat WA. Ya. Saya dapat WA, ada ibu-ibu yang nanya, gimana Ustadz? Saya punya anak laki-laki remaja 18 tahun. Saat ini dia nakal sekali, bergaul tidak benar. Saya katakan, ya, perlu dilihat lagi kondisi-kondisinya manakala kita mendakwahi atau
mengajari anak kita. Ya. Memang anak umur 18 tahun itu adalah masa-masa di mana dia lebih senang untuk ketemu temannya ketimbang orang tuanya. Anak-anak remaja seperti ini, saya pun pernah mengalami yang seperti itu ya. Kita lebih suka untuk cerita segala sesuatu tentang kehidupan kita kepada teman ketimbang orang tua. Orang tua kita malu. Kalau teman kadang kita nggak malu karena ya kita bilang it's part of life. Saya mau curhat sama teman yang sebaya, yang mengerti apa yang saya maksud. Ya, tentang jatuh cinta, tentang berbunga-bunga kalau lihat wanita, ya, tentang virus merah jambu, ya, dan yang semacamnya. Dan yang seperti ini kadang kita lebih suka kalau ceritanya kepada teman ketimbang orang tua. Nah jadi sangat wajar akhirnya dia maunya bergaul di luar rumah ketimbang orang tuanya. Mana kalau orang tua marahin tiap hari, ya dia bukannya menerima tapi malah semakin menjauh. Yang terbaik bagi saya, ini saya ngomong dulu ya, mumpung saya ingat nih. Saya jawab pertanyaannya di YouTube hari ini. Kajian The Wonderful Sahabiat. Yang terbaik menurut saya untuk anak-anak yang seperti ini, buat dia betah di rumah. Buat dia betah di rumah. Kalau dia pulang, jangan diomelin, dari mana lagi kamu? Kamu ini bergaul di luar rumah. Teman-temanmu gak ada yang beres. Ya, dalam keadaan anak baru pulangnya, capek, ngantuk. Ya, banyak pelajaran yang masih ada banyak PR-nya. Tapi kalau pas dia pulang, lalu kemudian kita tanya, sudah makan kan nak? Ya, itu di dalam hati ada sesuatu yang membuat dia jadi betah untuk tinggal di rumah. Oh, ibu saya memperhatikan saya. Kalau dia bilang, iya mak lapar. Buatkan dia makanan yang kalau bisa membuat dia senang untuk makan makanan tersebut. Kalau Anda bikin nasi goreng, jangan bikin seadanya. Kalau Anda bikin sayur, jangan sayur seadanya. Kalau mau bikin roti, dikasih ceplokan telur dan saus sambal di atasnya, bikin yang enak. Yang seperti ini nanti akan membuat dia lama-lama merasa bahwa di rumahnya dia dicintai, diinginkan, dan ada banyak hal yang bikin dia betah. Masakan mamanya, teguran mamanya, pertanyaan mamanya, sudah makan kah? Dari mana? Lapar nggak? Banyak dari orang tua yang kalau anaknya pulang, ya isinya tuh omelan. Dari mana lagi kamu? Bagus kamu ya. Munyak mama ini dengerin lihat kamu. Keluar terus. Ya. Gak usah pulang sekalian. Nah, tambah anaknya gak mau pulang. Anaknya mau pulang, mamanya bilang, gak usah pulang sekalian. Lah, malah senang anaknya. Dia akan cari teman yang teman itu kalau tinggal di rumahnya atau nginep di rumahnya, diterima dengan lapang dada. Kalau dia dari situ, mamanya temannya itu nanya, nah Di, makan gak Di? Oh iya tante, makan, gak usah malu-malu. Semakin dia akan senang keluar dari rumah. Dan itu yang terjadi. Kita juga pernah SMA. Kita juga pernah merasakan bagaimana kalau kita ke rumah teman, mamanya itu menyenangkan gitu. Kadang-kadang kita bilang, andaikan dia mamaku. Makanannya enak, nasi gorengnya meskipun sederhana enak. Kalau kita ngerjain tugas di rumahnya, kita disediain misalnya Indomie goreng dan telur ceplok, ya kita mau terus ke rumahnya. Kadang kita nginep di situ. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam menasihati keluarga atau mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam dan Sunnah, hendaknya memperhatikan waktu, tempat, memperhatikan kondisi-kondisi yang lebih tepat. Ya. Dan tips yang saya berikan tadi,
Untuk anak kita yang mungkin susah untuk diatur, ya, jangan lupa berikan kenyamanan dan rasa betah untuk tinggal di rumah. Dengan kalimat-kalimat yang enak didengar di telinganya, dengan makan yang enak di lidahnya. Ya. Dan jangan sering-sering dimarahi, dan jangan sering-sering menasihati, karena menasihati setiap hari itu membuat orang bosan untuk menerimanya. Jangan lupa juga tadi di bagian akhir selalu berikan doa, Allahumma hdi, ya Allah tunjukkanlah siapa yang kita ingin ajak dan kita ingin doakan. Yang kedua adalah bakti anak saat orang tua lanjut usia. Kita lihat bagaimana meskipun ibunya Abu Hurairah ini sudah lanjut usia, Abu Hurairah senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Dipraktekkan dengan poin yang ketiga. Ini diantaranya saja ya. Ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya bentuk bakti kita kepada orang tua. Ini hanya contoh saja yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Berpamitan kepada orang tua manakala hendak pergi. Sebaliknya juga ketika pulang. Oke, kita sudah besar. Oke, kita sudah dewasa. Kita sudah punya gaji sendiri. Tapi itu tidak berarti bahwa kita sudah melalaikan orang tua dan we don't need them anymore. Kita tidak butuhkan lagi orang tua. Kita katakan, oh saya mau keluar kota. Saya punya bisnis. Saya punya urusan. Apa pentingnya orang tua dalam bisnismu? Nggak ada. Orang tua nggak bisa bikin apapun. Ya. Tapi bukan berarti kemudian orang tua tidak punya andil di dalam bisnis kita, kehidupan kita yang setelah kita dewasa ini. Kemudian kita pergi gitu saja. Kita nggak pernah memberitahu orang tua, Ma tanggal sekian saya mau ke sini. Ma tanggal sekian saya akan pulang. Ya. Orang tua memang tidak butuh. Ya, bukan. Orang tua memang tidak memiliki andil khusus misalnya dalam bisnis-bisnis kita. Urusan-urusan kita. Pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi mereka akan merasa sangat dihargai dan disayangi di waktu mereka sudah lanjut usia. Manakala kita ingin pergi, apalagi safar, kemudian kita memberitahukannya, memberitahu jadwalnya. Kadang-kadang, teman-teman yang dirahmati Allah, orang tua kalau diberitahu, kadang dia ingin kalau bahasa orang beli papat tuh nyanguin. Nyanguin itu apa ya? Dibekalin. Ya. Kalau bahasanya mbak-mbak zaman gini, dibekelin. Yaitu kalau kita mau pergi misalnya dibawain makanan yang kita suka. Nasi goreng misalnya. Dikasih kotak makanan. Ya, dengan kotak yang mungkin setelah antum makan, antum tinggal antum buang untuk kotaknya. Ya. Karena kalau dikasih pakai Tupperware, dia takut nanti nggak balik. Ya kan? Nanti kalau sudah nggak balik, antum dicoret dari kakak. Karena begitu sayangnya dengan koleksinya. Akhirnya antum dibekali misalnya nasi goreng, mie goreng. Kalau paling papan kita makan sanggar, ya, atau makan roti dengan box. Kemudian dia berharap anaknya makan. Jangan kita mengatakan, enggak, malas, saya enggak suka. Ya. Ketika kita akan safar dibekali yang seperti itu, kita terima. Meskipun ternyata kita kurang suka, lalu kita makan sedikit, sisanya kita kasih orang misalnya. Ada kalanya misalnya kita dibekali dengan mie goreng, kita cuma makan sedikit, sisanya kita kasih misalnya petugas kebersihan di bandara, petugas kebersihan di jalanan, dan orang itu senang untuk menerimanya. Yang jelas kalau dibekalin ya udah, diterima karena itu orang tua sangat senang kalau kita membawanya. Tadi saya katakan sebaliknya ketika pulang, manakala kita akan balik dari safar, maka kita memberitahu orang tua, ya, dan mengucapkan salam kepada mereka. Kalau perlu atau bila bisa, maka kita membawakan oleh-oleh. Jangan yang dibawakan oleh-oleh hanya istri dan anak saja. Orang tua harus juga memiliki bagiannya. Sebagian orang, apalagi bujang-bujang nih, kalau pergi safar ada urusan bisnis, ya pulang bawa sesuatu yang dia beri itu teman-temannya. Orang tua nggak ada bagiannya. Dia lebih ingat temannya. Ketika mulai mau belanja oleh-oleh itu yang diingat ya.
itu temannya si Anu, yang temanku si Anu itu mau belikan tas, temanku yang si Anu mau belikan ini, mau belikan ini, mau belikan ini, si Anu, si Anu, si Anu. Tidak ada agenda di dalam tangannya, tidak ada bagian di dalam jari jemarinya, sesuatu yang akan dia bawakan untuk orang tuanya. Yang keempat adalah menghargai tamu. Kita dapati tadi ada faidah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa bila dia mendapati tamu atau tamu datang ke rumahnya, maka dia menghidangkan suguhan yang dibuatkan oleh ibunya. Ya, kita tidak bisa bayangkan kalau di zaman sekarang ya. Tapi kalau di zaman dahulu, tadi dia katakan, Allahu Akbar. Biasanya kita cuma makan kurma dan air. Hari ini karena ada tamu, kita dapat makanan berupa roti, minyak, dan garam. Ya, kalau di zaman sekarang itu sudah sesuatu banget ya. Anggaplah kalau kita di zaman sekarang kita bilang, Masya Allah hari-hari kita makan nasi putih, sayur bening, dan ikan goreng. Hari ini karena ada tamu kita makan spaghetti dan pizza. Nah, sesuatu yang mungkin berharga. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita menghargai tamu dengan hidangan-hidangan. Sebagian orang, kita datang ke rumahnya, datang dan bertamu 1 jam, 2 jam ngobrol, tidak sedikit pun ditawari apa-apa. Tidak ada air putih, tidak ada teh, apalagi kopi dan susu. Kalau kita mendapati tamu, ya, mereka datang ke rumah kita, maka yang terbaik adalah memuliakan mereka dengan hidangan. Dan ini senantiasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran yang kelima adalah mengadukan permasalahan kepada orang yang bisa membantu memecahkan, bukan kepada sembarang orang. Ini tadi kita ambil pelajarannya dari kisahnya ibunya Jamilah. Masih ingat? Ketika bapaknya Jamilah, yaitu Sa'ad bin Ar-Rabi' meninggal, kemudian saudaranya si Sa'ad ini datang ke rumahnya, ngambil harta-harta yang tersisa, tidak disisakan buat si Jamilah dan saudarinya dan ibunya. Maka ibunya ngomong sama Nabi, Ya Rasulullah, ini 2 anak adalah si Jamilah sama saudarinya. Ini anaknya Sa'ad. Sa'ad itu yang kemarin ikut perang Uhud dan gugur di sana. Setelah dia gugur, pamannya datang ke rumah ngambil harta-harta dan tidak menyisakan untuk saya, istrinya, dan tidak pula anak-anaknya. Ya. Ini Nabi SAW menjadi tempat mengadunya istrinya Sa'ad. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengadukan sebuah masalah yang penting, adukan kepada orang yang tepat yang sekiranya bisa menyelesaikan. Kalau di zaman sekarang, ya kepada ustadz. Mintanya kepada ustadz atau ustadzah. Hanya saja, ya kita lihat juga waktu-waktunya mereka. Cara kita untuk mengambil waktu mereka. Karena mereka juga sibuk. Oke, saya beri tips, tapi bukan untuk pribadi saya ya. Ya. Sekali lagi, saya beri tips, tapi ini bukan untuk dipraktekkan ke saya. Ya. Nanti jangan dikira ini request ya. Ini bukan request, ini hanya memberi tips. Kalau antum butuh untuk meminta waktu seorang ustadz, kita butuh orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Maka jangan pakai WA, Assalamualaikum Ustadz, adakah waktunya, saya punya masalah. Saya khawatir kalau itu yang kita jadikan pembukaan, malah nggak dikasih waktu. Ya. Oke, saya pribadi, kalau digitukan, saya malah berat. Ketika ada orang mengatakan, Ustadz adakah waktunya, saya punya masalah. Saya juga punya masalah. Adakah waktunya, saya juga banyak pekerjaan.
Tapi misalnya, sekali lagi ya, saya bukan request. Ini bukan request. Ini memberi tips. Antum bisa praktekkan kepada ustadz dimanapun di daerah antum. Misalnya antum ngirim makanan dulu, yang dia suka makanan tersebut. Misalnya dia sedang capek, baru menyelesaikan banyak pekerjaan, baru pulang ngisi kajian, terus dapat makanan, dibekalin di mobil kah, di motor kah, atau pas dia nyampe di rumahnya sudah ada makanannya kah? Dia suka misalnya ayam goreng misalnya. Dia, ayam goreng dari mana nih? Ya, kebetulan di situ sudah antum tulis namanya. Dari Abu Fulan, dari Ummu Fulan. Ya. Next, kemudian antum memberi WA, Assalamualaikum Ustadz, semoga makanannya suka gitu. Semoga Ustadz suka dengan yang tadi dikirim. Nah, oh iya jazakumullah khairan. Mungkin bisa jadi itu nanti nomor antum yang WA itu di save-nya nomornya. Lalu baru next kemudian antum berkata, Ustadz, adakah waktunya? Ya. Dia sudah mengenal antum terlebih dahulu dengan kebaikan antum, maka dia pasti akan mau membalasnya dengan kebaikan yang lain berupa waktunya untuk antum. Ini saya mengucapkan untuk ketiga atau empat kalinya, ini bukan request. Tetapi saya hanya memberikan sekedar tips, karena bisa jadi teman-teman mungkin ingin minta waktu kepada seorang ustadz, manakala teman-teman membuka permintaan waktu itu dengan mengutarakan saya punya masalah, biasanya mungkin malah gak dibalas. Tapi kalau membuka dengan sebuah kebaikan, bisa jadi ya dia kemudian membalas dengan kebaikan yang lain. Apakah ini berarti ustadznya pamrih? Jawabannya tidak. Kita berhusnuzon. Mungkin mereka juga sebagaimana kita, mereka juga punya masalah. Para ustadz itu juga merupakan manusia biasa, di mana dia juga punya segudang masalah. Ya. Bukan kita aja yang punya masalah. Memangnya ustadz nggak ada yang bercerai? Ada. Memangnya ustadz nggak ada yang bertengkar sama istrinya? Ada. Nabi saja pernah bertengkar dengan istrinya. Apalagi cuman para ustadz di zaman ini. Apakah ustadz-ustadz itu tidak sibuk? Jawabannya sibuk. Bahkan ustadz-ustadz itu tidak punya libur. Kalau teman-teman kerja, teman-teman mungkin punya waktu libur hari Sabtu, hari Ahad. Tapi ustadz-ustadz itu dakwahnya adalah liburnya nanti kalau sudah mati. Hari Ahad dia tetap ngisi. Hari Ahad dia tetap nulis. Malam teman-teman sudah tidur, dia mungkin bisa jadi ngonsep. Nah, bikin konsep atau memikirkan ide-ide perkembangan dakwah. Dia nggak ada libur, liburnya nanti mati. Dikubur itu baru libur. Nah, jadi mereka juga butuh waktu, butuh family time, butuh quality time. Lalu kita datang untuk mengadukan permasalahan. Ya, saya kira mungkin cara yang terbaik adalah memberikan kebaikan terlebih dahulu. Bukan karena mereka pamrih, tetapi mereka juga punya kesibukan, punya permasalahan yang mereka hadapi sendiri dan kita mungkin tidak tahu. Nah, ini tips dari saya, sekali lagi ini bukan request. Ya. Bahkan sekalipun antum memberikan kebaikan-kebaikan, kalau saya lagi tidak ada waktu, ya nggak ada waktu. Ya. Kemudian yang keenam adalah, ini faedahnya, hukum waris itu langsung dari Allah dan tidak ada campur tangan dan pendapat Nabi di situ. Para ulama mengatakan hukum warisan itu gak ada campur tangan dan pendapat Nabi. Semua perpernya, 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, sisa, itu semua adalah dari Allah Ta'ala. Di antara para ulama ada yang mengatakan, supaya tidak ada yang menuduh Nabi, bahwa Nabi, supaya tidak ada yang menuduh Nabi, bahwa Nabi SAW berlaku tidak adil dalam pembagian harta warisan, ya, atau pilih kasih dengan keluarganya, atau kurang lebih dengan kalimat yang semakna itu, bahwa tidak ada tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW ya, tentang pembagian-pembagian yang tidak adil karena mementingkan satu orang di atas orang yang lain.
Semuanya datang dari Allah Ta'ala. Di mana Nabi SAW pun tunduk di bawah pembagian-pembagian nisbah, prosentase atau perperan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Makanya tadi ketika ketika ibunya Jamilah, yaitu istrinya Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang pamannya Jamilah yang mengambil seluruh harta yang tersisa. Apa kata Nabi SAW? Nanti Allah yang akan menentukannya. Yang ketujuh, faedahnya adalah, ini faedah yang terakhir yang saya bisa bahas. Bolehnya wanita membantu jihad bila diperlukan sebagai tenaga medis atau bahkan mengangkat senjata. Ya. Dan ini saya sudah sebutkan faedahnya di minggu yang lalu. Dalam kisahnya Asma binti Yazid. Sebentar ya, ini di YouTube ini nggak bisa lebih dari 200 karakter. Copy ke Facebook. Dibolehkan bagi wanita untuk membantu jihad ya, bila diperlukan, yakni sebagai seksi konsumsi dan seksi medis atau tenaga medis untuk membantu pejuang yang terluka. Namun perannya para wanita itu hendaknya dibatasi dalam hal-hal yang memang itu ranahnya perempuan. Kecuali sangat dibutuhkan untuk wanita mengangkat senjata. Contohnya, ini negeri muslim, orang kafir datang dari luar mau nyerang. Ya, namanya juga diserang. Maka wanita-wanita bisa mengangkat senjata. Minimal untuk mempertahankan diri atau mengusir orang kafir yang ingin merampas negeri muslim. Adapun dalam kondisi peperangan yang lain, maka bisa jadi seperti yang dilakukan oleh Ummu Umarah. Orang-orang lari dari Nabi SAW, meninggalkan beliau. Maka Ummu Umarah, Mus'ab bin Umair, itu berusaha untuk melindungi Nabi karena ada orang namanya tadi siapa? Ibnu Qami'ah mau membunuh Nabi. Nah, untuk melindungi Nabi, maka terpaksa Ummu Umarah angkat senjata dan ikut perang tebas-tebasan lawan si musuhnya ini tadi, Ibnu Qami'ah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perbaiki sedikit atau saya lengkapi dulu fawaidah yang kita bisa ambil. Link Facebooknya yang ini. Link YouTube-nya yang ini. Oke, saya copy semuanya. Nanti saya letakkan jadi sebuah artikel di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Ini rangkumannya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya dahulukan yang ada di grup WhatsApp Umroh bersama saya untuk para akhwat. Kemudian grup WhatsApp Balikpapan Mengaji Sunnah, grup WhatsApp Indonesia Mengaji Sunnah, kemudian di Telegram Balikpapan dan Indonesia Mengaji Sunnah, kemudian di YouTube dan di Facebook. Untuk di Instagram nanti kita lihat ya. Saya hari ini baru saja setelah berbulan-bulan sejak bulan Ramadan, baru hari ini saya pakai live Instagram untuk kajian. Ya. Jadi saya belum memprioritaskan untuk Instagram sebagai tempat untuk menjawab pertanyaan. Saya dahulukan yang di WhatsApp dulu ya. Di WhatsApp. Di WhatsApp tidak ada pertanyaan sepertinya. 10.22. Ya. Nggak ada. Ini grupnya banyak ya. Mohon maaf, jadi saya harus buka satu persatu. Tidak ada. Oke, WhatsApp
clear, tidak ada. Saya pindah ke Telegram. Telegram. Telegram juga nampaknya tidak ada. Sebatas yang saya bisa lihat di sini. Tidak ada pertanyaan. Kemudian saya pindah ke YouTube. Yang ada di top chat atau di live chat. Apa hukumnya jual jersey grade original Thailand, tapi tidak ada nama pemain kafir? Jersinya tanpa nama. Kalau jersey itu ada iklannya biasanya yang di depannya, ya kan? Begini, yang bisa saya beritahukan, ya, atau saya jawab dalam pertanyaan hukum menjual jersey grade original ini. Satu, yang paling urgent adalah masalah di belakangnya itu ada nama orang kafir atau tidak. Bila ada nama orang kafir dan dijadikan sebagai idola, maka ini bertentangan dengan akidah al-wala wal bara'. Saya mendengar langsung dengan telinga saya, tidak saya dengar dari orang lain. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan haram hukumnya muslim menggunakan jersey bola atau baju kostumnya orang pemain bola yang merupakan orang kafir dan di belakangnya memiliki nama orang-orang kafir tersebut dan dijadikan idola. Ya, di zaman saya dulu yang orang sering beli itu adalah nomor 7 MU. Siapa? Beckham. Ya. Orang idola banget. Terus saya juga 23 Roma. Apa namanya? Roma ya? Apa namanya? Kok Bautista? Batistuta. Ya. Itu diantara yang paling ramai di zaman dahulu. Ya, di kelandasan itu banyak deret-deret tapi yang nggak ada yang ori ya. Taib. Itu permasalahan pertama. Bila di belakangnya ada nama orang kafir, maka hukumnya haram. Ini fatwa Syekh Shalih bin Fauzan yang saya dengar langsung di kajian beliau. Yang kedua permasalahannya adalah bila di depan ini ada sebuah logo yang logonya itu produk haram. Seperti produk minuman khamr. Apa namanya? Carlsberg. Apa? Carlsberg. Ya, coba saya cari dulu. Carlsberg. Jersey. Carlsberg. Ana lupa ya namanya apa gitu. Pokoknya ada di depan itu minuman keras. Apa lagi tadi? Bandar judi. Apa namanya misalnya? Ya pokoknya kalau ada produk yang hukumnya haram maka jadi haram karena itu jadi media untuk memperbanyak dan mengiklankannya haram. Ya. Itu dua. Yang ketiga adalah ini harus benar-benar original. Nggak ada nama orang kafir, logo di depan bukan produk yang haram. Ya. Anggaplah depannya itu blibli.com gitu ya. Maka ininya oke, sininya oke. Nah sekarang tinggal bajunya itu beneran original atau tidak. Bila terpenuhi semua, ini nggak ada namanya, kosongan. Ini juga produknya halal. Misalnya aja cuman apa namanya, nama merek mobil lah misalnya. Ya, maka hukum asalnya boleh. Dan bajunya betul-betul original. Ustadz, bagaimana caranya masuk kajian sunnah ikhwan untuk ikhwan? Coba kirim telegram nih ya. Saya kirim t.me ke nomor 08
5522354 Ini admin saya untuk masukkan ke grup 085227354604. Kontak lewat Telegram, insya Allah dimasukkan. Ini ada untuk Balikpapannya dan ada untuk Indonesianya. Lanjut. Bismillah Ustadz, bagaimana kita ingin sekali mendakwahi keluarga, sementara ilmu dan pengetahuan diri sendiri masih sangat dirasa minim. Ya, jawabannya satu, berarti karena kita merasa ilmu kita minim, kitanya juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Sebagian orang ada yang ingin mendakwahkan sesuatu kepada orang tuanya, kepada keluarganya, tapi malas belajar. Jadi nggak pernah hafal dalil. Manakala dia mendakwahi orang tuanya, lalu ditanya apa dalilnya, nggak bisa jawab dianya. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika dia mendakwahi orang tuanya atau keluarganya, lalu dikasih dalil yang palsu, dikasih dalil yang lemah, dia nggak bisa jawab sama sekali. Sudah ditanya dalilnya apa, nggak tahu, nggak hafal karena malas belajar. Yang kedua, dikasih syubhat, dibantah dengan dalil padahal itu palsu, nggak bisa jawab juga. Ya, bagaimana kita bisa mendakwahi orang tua dan keluarga kalau seperti itu? Maka kita kalau memang mau belajar, belajar dengan betul-betul serius. Ya, kita punya program nih, Mufid Islamic Academy. Ini yang parah banyak banget. Ya, sorry to say, tapi frankly speaking, bahwa yang nggak niat ikut Mufid Islamic Academy itu banyak banget. Tadi malam adalah penutupan ujian jam 23.59 hari Jumat, itu terakhir ceritanya. Tidak ada lagi ujian setelah itu. Jam 23.50 sekian, artinya beberapa menit lagi baru mau tutup nih, baru ada yang tanya, "Ini gimana ya caranya ujiannya?" Ya. Ini ketahuan orang-orang nggak niat. Ya, karena pemberitahuan tentang ujian itu sudah 2 minggu yang lalu. Sudah diumumkan berkali-kali, berhari-hari berkali-kali. Sudah berkali-kali, berhari-hari. Ya. Itu masih banyak yang tidak niat dalam mengikuti kajian. Tapi kalau kajian-kajian umum yang tematik itu senang. Akhirnya susah untuk mendakwahi keluarga karena belajarnya hanya dari kajian-kajian umum tematik dan tidak belajar dari kitab-kitab yang terperinci dengan taksil namanya. Ada orang tua yang suka nonton video porno. Apakah baiknya ditegur langsung atau seperti apa? Beliau orang yang taat sholat. Gimana tuh orang taat sholat nonton video porno? Bisa. Saya pernah dapati ada sebuah video pendek Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Untukmu yang kecanduan video porno di YouFit, ya, channel YouFit. Coba kirimkan kirimkan video tersebut. Ya. Begitu juga kalau seandainya dia bujang, nikahkan. Ya. Bila dia bujang, nikahkan. Maaf, duda maksudnya. Duda, ya nikahkan. Kadang sebagian anak itu ada yang mau bapaknya kalau sudah meninggal mamanya, dia nggak mau bapaknya nikah lagi. Ya, padahal bapaknya juga punya kebutuhan biologis. Ya. Saya lihat di YouTube sudah selesai, tidak ada lagi pertanyaan. Saya pindah ke Facebook dan ini yang terakhir. Ya. Iya, teman-teman yang di live Instagram, di YouTube adanya. Ya, bahkan untuk Instagram itu baru hari ini. Saya pindah ke Facebook ya. Tapi kok nggak mau pindah dia. Oh, ini pindah. Kayak apa caranya ngasih komen? Lihat komennya ini. Komennya itu ndak utuh gitu. Faidah dari Umaymah binti Sobih. Ini nanti ya. Ustadz, ibu ana non muslim. Semoga
mohon doanya semoga dia mendapatkan hidayah. Allahumma di ummi, Allahumma di umma Santoso Timbul. Ya Allah, semoga ibunya Santoso Timbul dan juga ibu-ibu kita semua, orang tua kita semua yang belum mengenal Islam dan mengenal sunnah, baik yang masih kafir maupun yang sudah muslim tapi awam dan tidak mengerti agama dan tidak menjalankannya dengan baik, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Sebatas yang saya bisa lihat di Facebook sudah tidak ada lagi pertanyaan karena di sini hanya ada 10 komen. Oke, saya bonus nih. Sedikit untuk teman-teman yang ada di live Instagram. Hari ini saya baru menggunakan live Instagram sejak bulan Ramadan. Mengenai harta warisan, apakah cucu mendapatkan warisan ketika ayahnya duluan wafat daripada kakeknya? Apakah cucu mendapatkan warisan ketika ayahnya duluan wafat daripada kakeknya? Maksudnya? Saya nggak paham ya. Mohon maaf, saya nggak paham. Cucu mendapatkan warisan ketika ayahnya duluan wafat daripada kakeknya. Nggak paham. Tapi saya kok jadi penasaran. Cucu mendapatkan warisan ketika ayahnya. Mungkin maksudnya adalah ini anak punya ayah, ayahnya wafat duluan. Ya berarti dia dapat warisan dari ayahnya, kan gitu ya. Bila saya yang salah paham, ya mohon maaf karena juga pertanyaannya tidak memahamkan, mohon maaf. Mau nanya boleh? Ya, ketik aja. Bila orang tua suami sudah bercerai, lalu ayahnya tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya, malah terus minta uang pada suami setiap minggunya. Bagaimana? Keburukan ayah tidak boleh dibalas dengan keburukan anak. Keburukan ayah tidak boleh dibalas dengan keburukan anak. Artinya kalau orang tua kita dulu menzolimi kita dan tidak memberikan hak kita sebagai anak, janganlah kemudian anak di zaman sekarang ya tidak memperhatikan orang tuanya, lalu melalaikannya. Karena bagaimanapun tidak ada kita tanpanya. Ini saya bacanya di Instagram, tapi saya tetap melihatnya ke YouTube dan Facebook ya. Kalau pagi mungkin ya. Kalau pagi sebelum berangkat kerja, ibu selalu bikinin sarapan dan bekal. Benar kan? Saya bilang tadi, kalau kekinian itu bekal, bukan bekal. Selalu dibikinin sarapan dan bekal. Bapak selalu cuciin motor. Bahkan kalau saya berangkat kajian, tetap dikasih ongkos. Padahal saya sudah bukan anak kecil lagi. Itu bapak dan ibu yang bapak dan ibu yang harus disayangi. Ya. Ustaz, apakah antum pernah tinggal di Makassar? Belum pernah. Tapi I've been there. Saya pernah ke sana. Rindu dengan guru Ana, Masya Allah. Oh, ini tadi mungkin nyimak Ana tadi ya. Nyimak barokatna sekolah. Jangan lupa teman-teman, ada video baru tadi dijadikan jeda. Judulnya barokatna sekolah, keberkahan sekolah. Kalau bisa teman-teman bisa repost. Dan kalau mau repost, masuk di grup Telegram. Masuk grupnya caranya gini, masuk di Telegram lalu ketik @reposter Ustadz Muflis Safitra. @reposter Ustadz Muflis Safitra. Di situ ada video mentah banyak, teman-teman bisa repost. Dan ada video terbaru yang tadi malam kita posting, yaitu Barokatna Sekolah. Ini video yang sangat bagus menurut saya. Lepas dari bahwa voice overnya adalah saya sendiri, tetapi ini sangat bagus untuk kita share bersama dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, khususnya menjadi orang tua wali murid. Tema hari ini adalah The Wonderful Sahabiyat. Ini adalah kajian rutin. Oh ya, alhamdulillah saya jadi ingat. Ya.
Jazakumullah khairan untuk Danis Project karena saya jadi ingat dengan pertanyaan antum. Insya Allah untuk kajian di minggu yang akan datang libur. Sekali lagi, minggu yang akan datang kajian libur setelah kita lewati 12 minggu ya. 12 minggu berarti sudah 3 bulan kajian ini berjalan. Besok libur dulu di Sabtu yang akan datang karena saya ada pernikahan-pernikahan keluarga yang request untuk didatangi dan diberikan pencerahan atau nasihat pernikahan. Ada 2 pasang pagi dan siang. Yang satu lagi di Samarinda sehingga saya harus keluar kota dan kajian di minggu yang akan datang libur. Mohon teman-teman mengabarkan kepada teman-temannya yang lain yang biasa ikut kajian ini bahwa kajian di minggu yang akan datang libur insya Allah. Ustadz, apakah ini live di YouTube juga? Jawabannya iya, ada di YouTube dan di Facebook. Bahkan di YouTube dan di Facebook ada playlistnya. Ini adalah biografi ke-14 Mas ya? Ya kan? Ini sudah biografi ke-14. Berarti teman-teman untuk Anggreni Sri ketika baru bertanya berarti tidak mengikuti seri 1 sampai 12-nya. Silakan buka di YouTube dan Facebook Movie TV Official. Di situ sudah ada playlistnya insya Allah. Terakhir Rizky Fauzi, gimana panggilan ibu dengan anak istri dan ibu sendiri? Gimana panggilan ibu dengan anak istri dan ibu sendiri? Maksudnya? Hah? Gak paham saya. Bagaimana panggilan ibu dengan anak istri? Mohon maaf gak paham. Jazakumullah khairan teman-teman semua yang dirahmati Allah yang menyaksikan kajian ini baik di YouTube maupun di Facebook dan yang baru kita coba pagi ini yaitu di live Instagram. Semoga kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan oh iya, saya lupa. Harusnya kita bacakan pemenang untuk kajian yang lalu, tapi saya belum baca, mohon maaf. Nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan bacakan sekalian pemenang untuk kajian di seri kemarin. Asma binti Yazid dan Umamah binti Abul As. Dan hari ini yaitu Umaymah binti Sahib dan Jamilah binti Sa'ad bin Ar-Rabi'. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.